Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabana Rizky. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas A. Dan di sini saya akan membahas tentang teori Virginia Henderson, yaitu tentang 14 kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk pertama yaitu teori dari Henderson itu berfokus pada individu yang berdasarkan pandangannya, yaitu bahwa jasmani atau body dan rohani atau mind tidak dapat dipisahkan. Nah, menurut pendapat Henderson, manusia adalah unik dan tidak ada dua manusia yang sama. Kebutuhan dasar manusia tercermin dalam komponen dari asuhan keperawatan tersebut atau basic nursing care. Nah, adapun 14 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bernapas dengan normal, yang mana nanti seorang perawat itu berperan untuk membantu si pasien agar dapat bernapas dengan normal. Dan maksudnya di sini ialah si pasien ini apakah nantinya bernapas akan menggunakan alat bantu atau bisa bernapas dengan sendirinya atau tanpa dibantu dengan alat. Nah, baik, yang kedua minum dan makan secukupnya atau adekuat. Nah, yang dimaksud di sini ialah perawat berperan untuk membantu si pasien agar dapat memenuhi kebutuhan dalam makanan dan minuman secukupnya. Nah, di sini ketika si pasien ini mengalami gangguan pada kebutuhan dasar manusia, nah di sini perawat akan membantu si pasien untuk memenuhi kebutuhannya dalam salah satunya minum dan makan secukupnya. Lanjut, eliminasi melalui berbagai cara eliminasi. Nah, yang dimaksudkan ialah ketika si pasien ini terjadi gangguan eliminasi dalam sistem kebutuhan dasar pasien. Nah, si perawat ini akan membantu si pasien untuk mengatasi atau memenuhi kebutuhan eliminasi tersebut. Misal ketika si pasien mengalami sakit yang tidak bisa membuat si pasien ini untuk eliminasi sendiri, maka si perawat inilah yang akan membantunya untuk melakukan eliminasi. Baik, untuk yang keempat ialah bergerak dan menjaga sikap atau memelihara postur tubuh yang menyenangkan, seperti maksudnya berjalan, duduk, berbaring, dan bertukar dari suatu posisi ke posisi lain. Nah, yang dimaksudkan di sini ialah ketika pasien ini tidak bisa bergerak nih, dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Nah, di sini di sini maka perawatlah yang akan berperan untuk membantu si pasien agar dapat bergerak dan untuk menjaga sikap agar seperti ketika pasien itu tidak dapat untuk duduk, maka perawat akan membantu untuk si pasien untuk duduk. Baik, selanjutnya yaitu tidur dan istirahat. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang pokok ketika si pasien ketika sedang sakit. Nah, si perawat inilah yang akan membantu untuk menjaga si pasien agar dapat istirahat atau tidur dengan tenang. Selanjutnya, memilih pakaian yang sesuai dan berpakaian dan tidak berpakaian. Nah, yang dimaksud di sini ialah pasien atau manusia ini harus memiliki setidaknya pakaian yang dapat melindungi dirinya dari bahaya dari luar. Nah, dan yang dimaksud dengan di sini berpakaian dan tidak misal ketika pasien itu berada di ruangan dan keadaan suhu
Misal dingin nih, maka si pasien akan berpakaian dan memakai pakaian. Dan ketika ruangan tempat istirahat pasien ini terasa panas dan tidak memungkinkan untuk berpakaian karena panas yang berlebihan, maka disarankan untuk tidak memakai pakaian. Baik, lanjut. Nah, yang ketujuh ialah mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal melalui penyesuaian pakaian dan memodifikasi lingkungan. Nah, yang seperti yang dijelaskan tadi yang keenam, ya ini bersangkutan dengan suhu tubuh dalam batas normal. Nah, dalam batas normal melalui penyesuaian pakaian. Nah, ketika suatu ruangan pasien yang memiliki suhu yang agak dingin, maka di pasien ini akan dipakaikan pakaian yang sekiranya dapat menghangatkan pasien dan memodifikasi lingkungan supaya pasien ini akan nyaman dengan ruangannya. Jadi akan membuat si pasien tersebut merasa enak ketika istirahat. Baik, lanjut. Menjaga tubuh bersih, terawat baik dan melindungi. Nah, di sini perawat berperan untuk membantu pasien dalam menjaga kebersihan tubuhnya. Ketika pasien itu tidak dapat membersihkan tubuhnya sendiri, maka si perawatlah yang akan membantu pasien untuk membersihkan tubuhnya dan merawat baik serta melindungi. Selanjutnya yaitu menghindari bahaya di lingkungan dan menghindari bahaya dari orang lain. Nah, yang dimaksud di sini ialah perawat berperan untuk menjaga pasien agar terhindar dari bahaya di lingkungan dan menghindari bahaya dari orang lain. Nah, seperti ketika saat pasien sedang sakit di ruangan istirahat, maka dilarang untuk orang untuk menjenguk pasien ini beramai-ramai. Setidaknya untuk menjenguk dari pihak keluarga kemungkinan dimungkinkan untuk 1-2 orang agar terhindar dari bahaya. Baik, selanjutnya yaitu berkomunikasi dengan orang lain dalam mengekspresikan emosi, kebutuhan, kecemasan dan sebagainya. Nah, di sini perawat berperan sebagai orang yang selalu ada untuk pasien dalam untuk mengekspresikan emosinya atau kebutuhan dari pasiennya serta tempat curhat bagi pasien untuk kepada perawat. Baik, selanjutnya mengajarkan sesuatu yang memberikan perasaan, menyelesaikan sesuatu. Nah, maksudnya di sini ialah mengerjakan sesuatu ketika pasien yang ingin berobat atau pergi ke rumah sakit untuk dengan niat kesembuhan, maka kita harus sebagai perawat harus memberikan motivasi tinggi kepada si pasien untuk kesembuhannya. Baik, lanjut. Melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan. Nah, yang dimaksud di sini ialah nanti perawat menyediakan tempat atau mempersilahkan kepada pasien untuk beribadah sesuai dengan keyakinan. Misal di agama Islam ini perawat akan mengenankan untuk pasien dan membantu si pasien ketika berwudu atau bersolat itu dibantu. Misal tidak bisa menyentuh air nih, maka si perawatlah yang akan membantu pasien untuk melakukan tersebut. Baik, lanjut. Bermain atau berpartisipasi dalam berbagai bentuk rekreasi. Nah, ini merupakan tahap di mana si pasien ini dapat melakukan rekreasi untuk melakukan relaksasi ketika selesai berobat kepada perawat dan untuk membantu psikologis dari pasien agar
dapat membaik. Nah, selanjutnya yang terakhir, belajar menemukan dan memenuhi rasa ingin tahu menuju kepada pertumbuhan normal dan sehat. Nah, di sini perawat akan menyarankan kepada pasien untuk hidup lebih sehat dan menjaga pola hidup agar hidup itu lebih sehat untuk kedepannya biar tidak mudah sakit. Nah, baik, sekian dari saya dari penjelasan terkait 14 kebutuhan dasar manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.